periksa ruangan-ruangan, nanti periksa ruang-ruangan. Periksa ruangan. Ini juga bersama saya Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kelautan dan Perikanan KKP. Pak Pung, bisa diceritakan ini giat kita pada pagi hari ini, saya beruntung sekali bisa diajak nih Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita berhasil, baru satu kapal yang kita tangkap, ada dua, kita kejar lagi yang satu lagi, dan ini live siaran ini kita sampaikan adanya kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita, terutama di Laut Natuna Utara ini. Kita pastikan bahwa negara hadir, KKP hadir di Natuna untuk melakukan pemberantasan illegal fishing yang semakin hari semakin marak, tidak ada habisnya. Tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan Angkatan Laut, aparat yang lain, Bakamla, kepolisian. Jadi laut pasti kita jaga bersama-sama. Hari ini kebetulan kami bisa menemukan ini. Mungkin besok kedepannya aparat lain pasti bisa. Kita akan kejar satu lagi ya Pak? Masih ada satu lagi, itu TO kita yang berusaha lari ke perbatasan. Kita tahu alurnya mereka, dan pasukan kita sudah siap untuk melakukan pengejaran. Informasi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Informasi penangkapan, strategi yang digunakan oleh kedirjenan Bapak? Baik, jadi kita ini punya teknologi Pusdal, Pusat Pengendalian Operasi, ada command center di KKP. Dari situ bisa kita lacak benda yang terapung di laut itu, bisa termonitor. Selanjutnya kita overlay dengan AIS maupun VMS. Kalau kapal asing tidak pakai VMS, kita pakai AIS. Kebetulan kapal ini mati AIS-nya, jadi kita tidak kalah akal. Kami punya mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi Pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas. Ini sangat efektif. Kami tidak perlu bayar, kami tidak perlu memberikan insentif. Mereka memberikan informasi secara cuma-cuma. Karena apa? Dengan pencurian ini mereka rugi. Harusnya itu ikan itu haknya mereka. Mereka lapor kabar kami secara sukarela, dan kami juga melakukan tindakan di lapangan secara terukur. Kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berarti, tapi pastikan kapal yang dilaporan dari masyarakat Natuna Utara kita tangkap. Pak Pung, Indonesia perairannya, lautnya sangat luas, Yes. tapi paling seringnya di Natuna Utara. Itu kenapa sih Pak? Memang seksi Pak Natuna Utara. Jadi lautnya di sini belum kita maksimalkan pengelolaannya. Tapi sekarang zaman Pak Menteri Trenggono ini kita ada kebijakan Laut Natuna harus diisi dengan kapal-kapal Indonesia, dan ada pergeseran kapal-kapal dari Jawa, dari Pantura bergeser ke sini, sehingga laut ini dikelola. Dulu tidak ada, sekarang sudah banyak kapal-kapal nelayan kita. Dari sinilah kita pastikan bahwa laut ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kehidupan masyarakat kita yang lebih makmur, lebih sejahtera lagi. Kalau dari semua laut di Indonesia, Pak Pung, yang paling banyak illegal fishing di mana sih Pak? Salah satunya Natuna Utara ini. Satu ya. Kenapa? Di sini ada area yang saling ngeklaim. Pemerintah dari negara tetangga mengklaim dia pakai klaimnya LK, landas kontinen. Sementara kita JTE. LK itu kan dia di bawah sampai palung habis. Sementara ZEE itu di atas air, sehingga bukan begini. Nah, ada klaim abu-abu yang lama ini. Nah, kita sampaikan bahwa kondisi seperti ini yang sering terjadi saling klaim. Tapi Indonesia punya yurisdiksi sendiri. Kita yakini bahwa apa yang diklaim bangsa kita itu harus kita jaga. Sirina sudah punya Pak Pung, itu artinya apa Pak? Itu artinya kita sudah dekat dengan sasaran, dan kita siap lagi dengan penangkapan kapal tersebut. Pasukan kami bisa di posisi masing-masing, tapi akan memberikan apa-apa tembakan untuk pengertian. Terima kasih. Satu kali. Berikan tembakan peringatan ke air 2 kali.
Saya Aldin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.